Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sebatang pohon pelindung di Jalan Diponegoro Padang tumbang dan menutup jalan. Full day school mulai diterapkan di sekolah menengah pertama di Kota Padang. Barang bukti disaksikan perangkat desa. Setelah menjadi target operasi selama 2 tahun, Zarmen, warga desa Kaluai, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, akhirnya ditangkap polisi bersama seorang temannya karena mengedarkan narkoba. Keduanya tak bisa mengelak ketika polisi menemukan barang bukti sabu-sabu 35 paket berukuran sedang dan kecil yang disimpan dalam laci lemarinya. Dengan disaksikan kepala desa dan perangkatnya, mereka berdua dibawa polisi ke Mapores Pariaman guna penyelidikan lebih lanjut. Dalam keterangan polisi pada Senin siang, selain barang bukti sabu-sabu, polisi juga menyita uang tunai, sebuah timbangan digital, dan 2 buah telepon genggam. Menurut catatan polisi, Zarmen adalah seorang residivis dalam kasus judi toto gelap. Namun sejak tahun 2021, pelaku menjadi target operasi polisi karena mengedarkan narkoba. Ini sudah merupakan target dari operasi Antik Singgalang 2023. Sebelumnya untuk Z ini sudah pernah ditangkap kasus lain dan 2021 kemarin dia DPO. Keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang tentang Penyalahgunaan Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mendatangi rumah di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Senin siang. Petugas berusaha mengevakuasi seekor ular sanca berukuran 2,5 meter di plafon teras rumah. Dengan menggunakan alat penjepit, petugas berusaha menangkap ular tersebut. Petugas sempat mendapatkan perlawanan karena ular sanca ini bergerak liar, walaupun perutnya besar karena diduga memangsa seekor kucing. Setelah berusaha selama setengah jam, petugas mengeluarkan ular itu dan memasukkannya ke karung. Proses penangkapan menjadi tontonan warga sekitar. Ada laporan ular yang posisinya itu berada di atas loteng. Setelah sampai di lokasi, ular langsung kami evakuasi dan berjalan lancar. Panjang lebih kurang ada 2,5 meter. Dari pemilik rumah juga baru mengetahui bahwasanya ada ular di plafon tersebut. Ular langsung kami serahkan ke komunitas reptil amfibi Kota Padang. Selanjutnya ular dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dan akan diserahkan kepada komunitas pencinta reptil untuk dilepas liarkan ke alam bebas yang jauh dari permukiman. Alfi melaporkan dari Padang. Satu batang pohon pelindung di kawasan Jalan Diponegoro, Kecamatan Padang Barat, pusat Kota Padang, tumbang. Tumbangnya pohon berdiameter sekitar 60 cm dan panjang lebih dari 10 meter ini diduga karena sudah tua dan lapuk. Pasalnya saat kejadian cuaca dalam kondisi bagus, tak ada hujan serta angin kencang. Akibat pohon tumbang ini, Jalan Diponegoro tak bisa dilewati kendaraan roda 4. Dampaknya bisa diduga, salah satu jalan utama di Kota Padang ini pun macet karena banyak kendaraan roda 4 yang ingin putar balik. Tim reaksi cepat BPBD dan anggota Satlantas Polresta Padang segera ke lokasi mengevakuasi pohon tumbang dan mengatur arus lalu lintas. Petugas butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mengevakuasi pohon dan menyingkirkan bagian-bagian pohon yang telah dipotong pendek oleh petugas. Hingga Selasa dini hari, evakuasi baru selesai dan Jalan Diponegoro kembali bisa dilalui mobil. Ringan atau gimana ya Pak? Langsung pergi ya Pak? Iya, langsung pergi kayaknya. Tadi nggak jumpa sama saya pas saya datang ke sini. Minta
sementara kita hubungi BPBD untuk bantu gimana penyelesaian pohon ini supaya cepat dipikirkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pohon tumbang ini. Hanya saja dikabarkan satu pengendara sepeda motor tertimpa material pohon dan hanya menderita luka lecet sehingga bisa melanjutkan perjalanan. Alfi melaporkan dari Padang. Yang seharusnya air itu dia sudah keluar. Mulai Senin lalu, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan program sekolah sepanjang hari atau full day school untuk siswa sekolah menengah pertama. Masuk sekolah dimulai pukul 7:30 pagi dan pulang pada pukul 15:30. Di sela-sela pelajaran, ada kegiatan salat berjamaah bagi yang beragama Islam dan penguatan pendidikan karakter. Penerapan full day school bukan berarti hanya memangkas jadwal hari efektif belajar. Akan tetapi, sekolah tetap harus memenuhi bagian dari kurikulum Merdeka Belajar, diantaranya intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Karena jam pelajaran bertambah, maka orang tua siswa datang ke sekolah mengantar makan siang untuk anak-anak mereka. Makanan diserahkan kepada pegawai sekolah dengan diberi label nama anak masing-masing. Murid menyambut baik penerapan full day school. Bertambahnya jam pelajaran membuat mereka lebih memahami setiap materi. Selain itu, sebelum pulang sekolah, siswa juga diminta untuk salat asar berjamaah, sehingga dinilai efektif meminimalisir kenakalan remaja seperti keluyuran dan tawuran remaja. Karena full day ini sudah diterapkan, anak-anak jam pelajarannya lebih dipanjangkan dan supaya pelajarannya mudah dimengerti, serta nggak ada PR di rumah. Mendukung harapannya biar belajar kita lebih mengerti dan belajar. Kebijakan ini cukup menguntungkan bagi siswa-siswa di Kota Padang. Salah satunya yaitu mengurangi tawuran. Di SMP 13 mungkin ada yang terdengar maraknya tawuran. Jadi dengan adanya full day itu pulangnya lama, jadi nggak ada waktu untuk tawuran. Bahwa di sini program ini dapat mengatasi tawuran yang ada di Kota Padang. Nah, ini memang benar-benar efektif untuk mengurangi tawuran yang ada di Kota Padang. Kepala SMP Negeri 13 Padang mengatakan, salah satu alasan diterapkannya full day school adalah mengeliminir kenakalan siswa sepulang sekolah, seperti yang marak terjadi akhir-akhir ini. Sebelum ini terjadi juga siswa pulang jam 2.20 dari sekolah, ternyata dia tidak langsung ke rumah, tapi ada hal-hal negatif yang mereka lakukan di luar, seperti tawuran dan segala macamnya. Untuk mengantisipasi itulah kami, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang bersama SMP Kota Padang melaksanakan full day school, sehingga kenakalan yang sifatnya negatif seperti itu insya Allah tidak terjadi lagi. Full day school diterapkan 5 hari sepekan, yaitu hari Senin hingga Jumat. Sedangkan hari Sabtu, murid-murid libur sekolah. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.